kalau burung unta atau ostrich itu memiliki jenis-jenis lain atau tidak? Yang saya tahu iya, cuman kan akhirnya mirip gini Mas, mirip sama merak Jawa. Merak Jawa itu di Bali ada, di Bali ada, di Jawa Timur ada, di Jawa Tengah ada, di Jawa Barat ada, bahkan Myanmar, Thailand seterusnya itu ada, ya kan? Tapi itu tidak di riset oleh instansi terkait. Akhirnya merak hijau itu dikategorikan satu, Pavo muticus, ya kan? Hanya satu. Padahal kalau kita telaah lagi, merak terbesar di dunia itu ada di Jawa Timur, jenisnya merak Jawa. Geser ke tengah, Jawa Tengah, merak Jawa juga ada, tapi bodinya tidak sebesar merak di Jawa Timur. Semakin ke barat bodinya semakin kecil, warnanya pun berbeda. Harusnya mereka memiliki nama yang berbeda-beda, seperti harimau, ada harimau Bali, harimau Jawa, harimau Sumatera, ada harimau Benggala. Harusnya sama seperti itu. Mereka punya jenisnya masing-masing. Sayangnya instansi terkait, dalam hal ini BKSDA, hanya memiliki data merak Jawa itu hanya satu, Pavo muticus. Mau dia dari Jawa Timur, mau dia dari Thailand, sama. Nah, burung unta pun sama Mas, dengan kasus yang sama. Di Afrika ada, di Australia ada. Australia dan Afrika itu jauh. Ya kan, yang benar punyanya siapa ini? Ya kan, artinya sebenarnya penyebarannya itu ada di beberapa titik negara atau benua. Unta hanya diakui satu jenis. Kalau menurut saya harusnya dia dipecah di beberapa titik yang saya pikir ada perbedaan Mas. Ada beberapa burung unta itu yang warnanya lebih hitam, ada yang posturnya lebih besar, itu ada. Jadi di Afrika saja mungkin bisa beberapa jenis yang harus dipecah lagi kan, tergantung dia asalnya dari Afrika mana, ya kan. Di Australia juga harusnya juga punya nama sendiri karena mereka sudah benua sendiri. Nah, sayangnya kan disamakan semua. Sama seperti kasuari juga gitu Mas. Kasuari juga dia punya 3 jenis. Kalau kasuari mencolok sekali perbedaannya. Ada yang warnanya merah, ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya biru. Nah, itu semua 3 perbedaan itu nyata, tapi sama jenisnya. Kasuari. Ya. Burung unta atau ostrich itu ada yang putih Om, itu albino atau gimana Om? Kalau itu bisa dikatakan albino, bisa juga tidak. Jadi ada namanya pigmen. Ada namanya pigmen. Setiap makhluk hidup itu memiliki sel-sel yang disebut pigmen, ya kan? Nah, pigmen inilah yang mempengaruhi warna Mas. Ketika pigmen ini sangat buruk, dia bisa jadi albino. Ketika pigmen ini tidak terlalu buruk, dia bisa jadi putih tapi bukan albino. Saya lupa namanya, malah kehilangan kata-katanya hilang. Ada istilah hewan warna putih tapi bukan albino, ada istilahnya. Nah, ada ketika pigmennya normal, dia normal, warnanya normal. Nah, ketika pigmennya berlebihan, dia menjadi hitam. Menjadi hitam. Jadi ada tuh. Jadi lawan dari albino itu sebenarnya kelebihan pigmen. Kalau albino itu kekurangan pigmen, kalau kelebihan pigmen itu namanya apa ya? Aduh, aku lupa ya. Tahu nggak It? Kelebihan pigmen itu ngerti nggak? Metalik apa ya? Ya mungkin nanti bisa komen kalau metalik ya. Itu aku lupa ya, sorry ya teman-teman ya. Jadi biasanya terjadi di beberapa hewan. Jadi contoh macan tutul itu kan ada yang sampai bukan macan tutul, cita apa ya? Cita kan ada yang sampai hitam total tuh. Iya. Kan macan kumbang itu kan ada sampai hitam, padahal harusnya kan dia bentol-bentol. Tapi dia sampai hitam total itu karena kelebihan pigmen. Jadi hitam-hitamnya dominan. Nah, zebra juga gitu. Ada yang zebra itu sampai dia hitam total. Karena pigmen hitamnya atau pigmennya lebih tinggi, akhirnya menyebabkan warna dasarnya lebih kuat. Kalau nggak salah metalik apa ya? Melanistik, melanistik. Ya, jadi temennya lawan mainnya albino itu melanistik. Jadi melanistik itu kelebihan pigmen. Nah, jadi jarang sekali ditemukan albino Mas di burung unta, jarang banget. Yang ada dia kekurangan pigmen tapi tidak sampai albino.
Jadi albino itu sampai matanya merah. Nah kalau di burung unta jarang sekali terjadi sampai matanya merah. Kalau yang warna putih itu bisa dikembangkan atau enggak ya? Bisa, karena gen itu dinamis mas. Ketika misalnya albino ketemu albino, mayoritas anaknya akan jadi albino. Oh iya. Ya kan, terus melanistik ketemu melanistik, anaknya pasti mayoritas melanistik. Tidak mengurangi kemungkinan anaknya juga ada yang normal. Iya. Jadi bisa dikembangkan ketika kita menjodohkan satu sama lain. Tadi nyampe mana mas? Lupa ya? Lupa. Sorry teman-teman, jadi tadi kameranya mati ya, panas jadi mati sendiri. Nah, dan kebetulan kita lupa tadi obrolannya apa. Nah, Mas Winara, mau main ke belakang atau gimana, Mas? Mau lihat ke belakang? Ya mungkin lihat-lihat sebentar. Ayo kita lihat-lihat yuk. Kita lihat-lihat kandangnya. Ini biarin di sini aja. Kita sambil jalan yuk. Oh, iya. Aduh. Ayo teman-teman, kita ngajak Mas Winara ke kandang belakang ya. Ini kandang di sini kandang display mas. Jadi kita ada beberapa titik penangkaran. Ini termasuk kandang display dan kita mayoritas banyak di sini lebih banyak merak dan ayam pisen. Nah ini contoh kandang yang tadi saya bilang tertutup. Oh iya. Di sini jarang sekali ada bakteri, virus. Tapi kalau flu itu normal karena itu suhu bukan karena yang lain-lain. Suhunya lagi menggigil, lagi dingin, biasanya normal sekali kalau ayam kena flu. Di sini aviari yang saya bilang tadi mas, ini aviari yang kita tidak pakai tutup. Aviari tidak pakai atap. Tapi alhamdulillah daya tahan tubuhnya malah kuat-kuat. Ini tanpa vaksin ya, Tanpa vaksin. Jadi di sini mereka itu hujan kehujanan, panas kepanasan. Dan mereka kalau tidur tuh kayak gini mas. Oh. Misalnya hujannya semalaman tuh hujan, ya mereka kehujanan terus. Nah di sini kita campur, ada pisen, ada merak. Kita campur karena memang tujuannya di sini untuk display. Dan ketika ada anak-anak sekolah main ke sini, itu mereka senang masuk sini. Karena banyak hewan-hewan yang ketika dia bawa makanan pada datang. Untuk kandang burung unta kita bagi 3 plot seperti ini. Ada pelong 1, pelong 2, pelong 3. Kita pisah-pisah karena ketika musim kawin tiba itu ada beberapa yang terlalu birahi. Oh iya. Terlalu birahi, akhirnya kita harus pisah-pisah. Kalau maskotnya Mas Vin mana ini om? Itu yang Dalbo. Oh, Dalbo. Nah itu jantan yang paling luar biasa mas. Itu galaknya minta ampun. Dan itu memang kita dulu dapatnya udah besar sih. Udah tua, dapatnya udah kondisi sudah berumur. Dan dia memang galak nyerang orang saat itu. Dijual karena dia nyerang pemiliknya. Akhirnya kita beli, kita treatment, dan sekarang jinak, tapi sejinak-jinaknya Dalbo tetap mengerikan. Nah, biasanya kalau kondisi kayak gini kita panggil tuh semua pada datang mas, pada turun. Cuman ini udah cukup sore, jadi ya mereka juga istirahat satu, mungkin juga udah pada kenyang. Kalau warnanya gini, ini mana ini? Silangan atau? Ini hybrid antara Swinhu dan ayam silver. Jadi Swinhu disilang sama silver, jadinya kayak gini. Dan sampai sekarang dia belum produksi. Saya curiga dia mandul. Jadi sama kayak ayam bekisar itu mas. Ayam bekisar kan kesuburannya hanya nggak sampai 10%. Jadi ayam hutan kawin sama ayam kampung. Kalau maksimal om, usia produksi betina merak itu usianya sampai berapa? Maksimal afkir berarti. Iya, afkirnya. Kalau itu tidak ada penelitian. Saya pernah pelihara merak itu sampai usia 13 tahun dan dia masih produktif. Kenapa kita nggak punya literasi itu? Karena tidak pernah ada yang mendata. Contoh kayak di penangkaran kami. Di penangkaran kami itu usia 6 tahun sudah harus keluar. Bukan berarti dia sudah afkir, tapi biar yang beli juga nggak dapat barang yang tua. Jadi akhirnya kita di sini paling tua 6 tahun. 6 tahun harus keluar karena kita sudah punya yang lebih muda. Jadi ada regenerasi terus-menerus. Akhirnya dengan seperti itu kita tidak tahu sebenarnya sampai usia afkir itu di usia berapa. Mergo 6 tahun udah hilang. Nah, sedangkan saya pernah punya usia 13 tahun masih bisa produktif.
Memang di sini memang kita untuk display, untuk penangkaran ada beberapa titik dan itu kita privat Mas, ya untuk mungkin pelanggan atau mungkin saudara atau mungkin teman dekat yang boleh kita ajak ke beberapa penangkaran, karena penangkaran itu kalau kita buka bebas terlalu banyak orang mereka stres. Jadi yang penangkaran biarkan dia tetap penangkaran. Di sini kita lebih fokus ke display. Ketika ada anak-anak sekolah pengen belajar, mahasiswa pengen belajar, kita semua welcome dan kita tidak memungut biaya sepeser pun. Jadi kita benar-benar murni ingin belajar bersama. Ya, intinya kita ingin belajar bareng Mas, ingin belajar bareng, makanya kita bikin YouTube juga. Tujuannya kita biar obrolan kita, kalau kita nggak kontenin seperti ini, obrolan kita itu ya hanya sebatas punya kita. Tapi kalau kita ambil gambar, kita kontenin, mungkin obrolan ini bisa mewakili banyak teman-teman yang juga penasaran pengen nanya hal yang sama. Betul, betul. Jadi memang kita mengambil keputusan itu karena saya punya keterbatasan waktu Mas. Jadi kadang-kadang saya itu dapat pertanyaan yang sama terus. Akhirnya ya kayaknya kita harus bikin YouTube deh. Karena biar orang nggak nanya pertanyaan yang sama terus kita jawab jawaban yang sama terus. Akhirnya ya udahlah kita bikin YouTube, terutama orang-orang kayak Mas Pinara ini saya senang banget bisa ke sini karena kita bisa berdiskusi, kita bisa tanya jawab dan itu bisa mewakili banyak orang juga gitu. Nah, ini mumpung udah maghrib Mas, kita masuk lagi. Kita masuk lagi. Oke, kita tutup aja ya teman-teman. Terima kasih Mas Pinara sudah mau sowan ke sini dan mudah-mudahan ini silaturahmi bukan yang pertama dan yang terakhir. Amin. Mungkin kita bisa jalin silaturahmi panjang ya. Mungkin insya Allah kalau saya ada di Indramayu mungkin nanti tak ngabarinya dengan tak mampir ke sana. Buat teman-teman yang juga mendapatkan hadiah dari Masinfam atau giveaway dari Masinfam, segera konfirmasi datang ke tempat kami atau hubungi WA yang tertera, karena di sosial media kita jarang sekali buka, jadi takutnya tidak konfirmasi, kita juga tidak menghubungi akhirnya. Jadi kita sudah mengumumkan siapa pemenangnya, tolong konfirmasi dan bagaimana sistemnya, entah kita kirim, entah diambil sendiri ke sini, silahkan. Oke teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Salam.